Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 1 KPH akan mempresentasikan mengenai beberapa contoh pasar modal. Di sini kami akan membahas BEI dan NYSE. Berikut penjelasan kelompok kami. Yang pertama, kami akan membahas mengenai Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa Efek Indonesia atau IDX pada awalnya merupakan gabungan dari Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Dan BEI ini merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem, juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. BEI ini memiliki kantor perwakilan yang berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, KAF 52-53. Dan sistem perdagangan yang digunakan oleh BEI adalah Jakarta Automated Trading System atau JATS sejak 22 Mei 1995. Untuk jenis pasar modalnya, BEI sendiri termasuk jenis pasar sekunder, karena BEI adalah lembaga resmi dari pemerintah Indonesia yang memfasilitasi segala kegiatan jual beli saham perusahaan go public. Mekanismenya sendiri menggunakan berdasarkan hukum permintaan dan persediaan. Jadi semakin banyak permintaan terhadap suatu saham perusahaan, maka harga saham tersebut akan naik. Sebaliknya, jika permintaan terhadap sahamnya rendah, jadi lebih banyak yang menjual dibandingkan yang membeli, maka harga sahamnya akan terkoreksi atau menurun. Ketika nama perusahaan sudah tercatat di papan perdagangan BEI, maka saham perusahaan tersebut sudah berada di pasar sekunder dan bisa diperdagangkan. Yang berikutnya ialah instrumen BI. Yang pertama yaitu saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Dalam artian, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Di sini, saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas sehingga memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Berdasarkan jenis saham perusahaan yang tercatat, BEI memiliki dua papan perdagangan, yaitu yang pertama ialah papan utama, di mana di sini saham-saham yang memiliki skala besar atau saham-saham yang sudah memiliki track record dengan keuntungan yang baik dalam periode tertentu serta terdapat syarat-syarat lainnya untuk dapat dicatatkan pada papan utama. Di sini juga sahamnya relatif lebih mahal dan memiliki potensi kenaikan harga yang relatif stabil. Yang kedua ialah papan pengembangan, di mana perusahaan tercatat yang masih relatif baru beroperasional atau belum memiliki keuntungan seperti perusahaan tercatat di papan utama. Di sini, sahamnya relatif lebih murah dengan kenaikan harga yang lebih lama, tetapi berpotensi naik dengan tinggi jika perusahaan tersebut sudah bertambah dan menjadi besar. Instrumen kedua yaitu surat utang, yang merupakan salah satu efek yang tercatat di bursa yang mensampingkan efek obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 terdiri dari obligasi negara dan surat perbendaharaan negara. Sukuk korporasi yaitu instrumen berpendapat tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sukuk negara atau SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah yang berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Efek baragun aset atau EBA yang bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Ketiga, reksadana, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berarti, pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal, kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola data tersebut. Yang keempat, Exchange Traded Fund atau
ETF. ETF pada dasarnya adalah reksadana. Produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Seperti halnya saham atau reksadana pada umumnya, terdapat pula manajer investasi dan bank kustodian. Yang kelima, derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan atau financial derivatif. A. IDX LQ45 Futures merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain. LQ45 telah dikenal sebagai benchmark saham-saham di pasar modal Indonesia. Di tengah perkembangan yang cepat di pasar modal Indonesia, indeks LQ45 dapat menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan tracking secara keseluruhan dari pasar saham di Indonesia. B. Kontrak berjangka surat utang negara KBSUN atau Indonesia Government Bond Futures atau IGBF adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah surat utang negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. New York Stock Exchange atau NYSE. Bursa efek New York ialah bursa efek tertua di Amerika Serikat sekaligus selaku bursa tradisional terbanyak di dunia. Lokasi dari New York Stock Exchange adalah 11 Wall Street, Lower Manhattan, New York, Amerika Serikat. Sistem perdagangan yang diterapkan ialah sistem lelang ganda yang ditangani oleh pialang yang mewakili pembeli serta penjual, serta oleh spesialis satu buat tiap dampak yang terdaftar. Selanjutnya adalah New York Stock Exchange termasuk pasar sekunder. Kenapa? Yang pertama adalah bursa efek tersebut merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah, di mana mereka bisa memperdagangkan security atau surat berharga dalam penawaran umum perdana. Yang kedua, pihak yang bertransaksi tidak perlu saling tahu lawan transaksinya. Yang ketiga, permintaan dan penawaran dalam pasar-pasar saham didukung faktor-faktor yang seperti halnya dalam setiap pasar bebas mempengaruhi harga saham. Untuk instrumen dalam New York Stock Exchange, ada dua jenis instrumen keuangan yang diperdagangkan. Yang pertama dalam bentuk saham, yang kedua dalam bentuk obligasi. Yang pertama adalah saham. Saham adalah bentuk kepemilikan suatu perusahaan yang bersifat terbuka atau dapat dimiliki publik. Pada saat perusahaan ingin mengumpulkan dana untuk beroperasi, maka salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan menjadi perusahaan publik lewat proses yang dinamakan Initial Public Offering atau IPO. Pada saat IPO ini, perusahaan akan menawarkan saham secara perdana kepada investor. Setelah proses IPO inilah, saham baru akan diperdagangkan pada secondary market atau bursa saham. Di NYSE sendiri terdapat setidaknya sebanyak 2.400 perusahaan yang listing atau sahamnya diperdagangkan dengan total kapitalisasi pasar sebesar 22,9 triliun US dollar. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi atau surat utang adalah suatu surat berharga yang diterbitkan oleh peminjam untuk memberi pinjaman yang berisi perjanjian untuk membayarkan pokok pinjaman beserta bunga terhadap pemberi pinjaman atau pemegang. Obligasi yang diperdagangkan di NYSE sendiri adalah corporate bonds atau surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah coupon bonds, di mana bunganya dibayarkan secara berkala. Yang kedua adalah zero coupon bonds, di mana bunga dibayarkan pada akhir pinjaman. Dan yang ketiga adalah convertible bonds, yaitu surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham dalam masa peminjaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.